الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار صل على النور الأنور وسير الأسرار وترياق الأبير ومفتاح الباب اليسر سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد المختار وأهله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب على آله وصحبه ومن إليه منسوب. أما بعد حضرة المكرمون والمحترمون para asatid, para kiai, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, yang insyaallah mudah-mudahan kesemuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Al-Mukarram Ketua DKM Masjid Jami Nurul Hidayah. Kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah tambah milik rezekinya, Allah tambah istrinya. Men amin banget. Kalau bininya denger diomelin kita Pak. Kalau juga Al-Mukarram Bapak Ketua RW beserta jajaran dan juga baik dari RT 1 sampai dengan RT 8. Mohon maaf enggak disebutin satu-satu namanya. Kon saya kagak dikasih kertas aja ini nama kagak ada yang tahu. Tapi mudah-mudahan kita doakan aparatur pemerintah kita, mudah-mudahan Allah jadikan pemimpin yang amanah di dini wa dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Rabbi Azza wa Jalla Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita. Di antaranya nikmat sehat wal afiyat, nikmat panjang umur serta nikmat Islam wal iman. Kita masih bisa duduk di ini tempat, diam di ini tempat. Mudah-mudahan pulangnya kita dari sini, ngejobloknya kita dari sini, seluruh kita punya dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'asalam selalu kita limpah curahkan kepada junjungan kita, pemimpin kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil jazaa nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kita diam di ini tempat, duduk di ini tempat. Kita punya orang tua, kita punya guru yang telah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan sababiahnya kita ngaji, sababiahnya kita silaturahmi, sababiahnya kita itikaf di ini tempat. Kita punya orang tua, kita punya guru yang telah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah lapangkan kuburnya, Allah terima amal ibadahnya, alam kuburnya Allah jadikan rawdah min riyadil jannah. Amin ya Allah ya rabbal awal mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah paham sedikit kisah-kisah tentang yang namanya Isra Mi'raj. Kita sudah tahu apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh baginda Nabi tatkala Isra wal Mi'raj memberikan nasihat kepada kita, memberikan kisah kepada kita, yakni adalah hadiahnya. Sedangkan kita wayahnya waktu adzan langka orang yang mau sholat. Benar banget. Contoh sedikit dahulu. Kadang-kadang kita punya laki kebangetan capek beres kerja. Jatuh
waktu zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di depan laki kita ada rokok. Amat adil. Hadratus Syekh Haji Hashim Asy'ari beliau mengatakan di dalam muqaddimahnya apa yang beliau katakan at-tauhidu yujibul iman. Faman la imana lahu la tauhid lahu. Wal iman yujibu syari'ah. Faman la syari'ata lahu la imana lahu la tauhid lahu. Wa syari'atu yujibul adab. Faman la adaba lahu la imana lahu la tauhid lahu. Apa kata Hadratus Syekh Haji Hashim Asy'ari di dalam kitabnya Adabul Alim wal Muta'allim? Tatkala orang pengen dikatakan bertauhid, yakin kepada Allah, dia yang paling kenal sama Allah, dia yang paling sayang sama Allah, dia yang paling cinta sama Allah, tatkala keyakinannya, tatkala kecintaannya, tatkala mahabbahnya harus ditetapkan dengan rasa imannya kepada Allah Subhanahu. Cuman kalau kita pikir-pikir ngomongin iman, Bu, kita pikir-pikir Pak ngomongin iman dari pagi sampai ke malam, kira-kira tadi pagi sampai sekarang dah, tadi pagi sampai sekarang, kira-kira di hari ini kita banyakkan bersyukurnya apa ngeluhnya? Bersyukur. Hah? Tadi pagi sampai sekarang banyakkan yang namanya bersyukur apa ngeluh? Bersyukur. Dan juga ya ceritanya. Banyakkan ngeluhnya dibanding bersyukur, bener apa enggak? Kadang-kadang punya duit 10.000, oh duit cuma ceban doang. Udah gitu anak minta duit, bini ngomel mulu, tahu diri bini kalau ngomel kebacotannya. Kadang-kadang yang satu jadi dua, yang dua jadi tiga, yang tiga jadi empat, bener apa enggak? Bener apa enggak? Maka bagaimana kita dikatakan bertauhid sedangkan kita kagak punya keimanan? Rizki yang sedikit Pak kalau kita bersyukur, rizki yang ada kadarnya kalau kita bersyukur, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui daripada malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Muhtawa Hadits An-Nabawiyah karangan Syekh Ahmad Hasimi. Apa yang dikatakan oleh baginda Nabi bakal kita at-tahadduts bi nikmatillahi syukur wa taqwa kufur. Mala yaskurul qalil la yaskurul katsir. Apa yang dikatakan oleh baginda Nabi? Orang yang enggak bersyukur atas nikmat yang kecil, Allah enggak bakal kasih nikmat yang besar. Berarti saat ini Pak, tatkala Allah kasih susah kita, Allah kasih galau kita, Allah kasih bikin kita pusing, Allah bikin kasih kita sengsara, bukan karena kita enggak mampu, bukan karena kita enggak bisa, sedangkan harta yang kita miliki saat ini jauh daripada rasa benar apa enggak ini? Benar apa enggak? Kadang-kadang kita dapat gaji 9 juta, kadang-kadang dapat gaji 8 juta, kadang-kadang kita dapat gaji 4 juta. Dapat 2 hari habis apa omongan kita? Ya Allah, duit mana lagi nyarinya? Ngeluh baik. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Bagaimana kita memiliki ketauhidan yang kuat? Bagaimana kita akan yakin kepada Allah sedangkan diri kita tidak memiliki keimanan yang sangat luar biasa? Rizki sudah Allah yang ngatur, apapun sudah Allah yang bagi, kita mah cuma ngejalanin apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pengen kaya, datang ke masjid, sholat 2 rakaat, Allahu Akbar, beres sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, angkat tangan, minta, ya Allah, saya udah taat banget, ya Allah, duha udah saya lakonin, ya Allah, tahajud udah saya lakonin, ilokan abong, ya Allah, hidup saya masih susah baik, hidup saya masih sengsara baik, ya Allah, sababiah sholat saya, sababiah sujud saya, sababiah ruku saya, ya Allah, gampangin apa urusan saya. Kira-kira kalau lagi susah ada yang begitu? Langka, banyak yang ngeluh bingung manusia. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Pak, kalau kita punya masalah ngeluh sama manusia, mau bakal ada jalan keluarnya? Enggak bakal ada jalan keluarnya. Kenapa? Karena yang namanya manusia Pak, terkadang melihat kita ngeluh ada yang girang. Benar apa enggak? Kita datang ke rumah teman nih, datang ke rumah teman, bilang ke teman, aduh pusing banget orangnya ini kurang, itu kurang, ini kurang, itu kurang. Kata teman kita kan, udah lu yang sabar, lu begini, hatinya syukurin, mampus kalian begini pada kita.
Benar banget. Benar banget. Maka sekali-kali Isra wal Mi'raj ini dijadikan salah satu pedoman bagi kita, ilmu bagi kita. Tatkala punya kesusah, tatkala punya kepusing, tatkala punya kebingung, sholat mutlak 2 rakaat, sholat duha 2 rakaat, sholat tahajud 2 rakaat. Tatkala waktunya ada, tatkala waktunya senggang, apa salahnya? Raful yadain, angkat kedua tangan kita, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cobalah kalau kita ngambil contoh satu, Pak. Ngambil contoh satu. 50 tahun yang lalu, orang tua kita nggak ada mohon maaf yang kerja di PT. Benar apa enggak? Benar apa enggak? 50 tahun yang lalu orang tua kita nggak ada yang kerja di PT. Tapi Masya Allah, anaknya ada yang sarjana, anaknya ada yang jadi dokter, anaknya ada yang hebat, anaknya ada yang jadi orang soleh, anaknya ada yang jadi orang alim, tapi kehidupan ala kadarnya, enggak pernah ngeluh, enggak pernah pusing. Wayahnya anak kita dikasih ada 50 tahun yang benar apa enggak? Tapi kita gaji udah ada, pekerjaan ada, dagang punya, usaha ada, tapi kenapa hidup nggak pernah ngerasain bahagia? Tanyain sama diri kita, Pak. Orang tua kita dulu aja mampu, masa kita kagak mampu? Kenapa? Karena orang tua zaman dulu yakinnya luar biasa. Orang tua zaman dulu tekadnya luar biasa. Karena dia yakin, ya Rob, saya bodoh, tapi jangan jadikan anak saya bodoh. Ya Rob, saya miskin, tapi jangan terlihat miskin di hadapan anak saya. Ya Rob, saya dalam keadaan susah, tapi jangan sampai tetangga, saudara, bahkan anak saya tahu saya dalam keadaan susah. Orang tua zaman depan, kalau kita mah kadang-kadang ngeliat anak kira udah pusing baik, apalagi belum ibu nggak dibagi duit, ngomel yang film anak. Bener banget? Bener banget? Itulah kekurangan di dalam diri kita. Maka dikatakan, faman la imana lahu la tauhid lahu. Kalau orang tidak beriman, maka tidak pantas dikatakan dia bertauhid. Mustaqim, bagaimana caranya biar saya beriman? Maka Hadratus Syekh mengatakan, wal imanu yujibu syariah. Kalau kita ingin beriman, Pak, kita ingin beriman, Bu, maka kita kudu bersyariat. Bagaimana caranya bersyariat? Duduk di majlis taklim, ngikut ngaji, ngikut mutolaah, ngikut baca kitab. Yang tadinya enggak paham jadi paham, yang tadinya enggak ngerti jadi ngerti, yang tadinya enggak bisa jadi bisa. Sabab dia ngaji. Saya ingat tadi di dalam perjalanan Pak DKM ngomong tentang Abdullah bin Mas'ud. Ada satu kisah di dalam kitab Bubabul Hadis karangan Syekh Jalaluddin As-Suyuti yang disyarahkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani Tanara di dalam kitab Tanqihul Qaul. Ada satu nasihat dari baginda Nabi kepada Abdullah bin Mas'ud. Ya Abdullah bin Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min ilki alfi raqabatin wa nadruka 'ala al-'alim khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah wassalamuka 'ala al-'alim khairun laka min ibadati alfi sanah. Apa kata baginda Nabi? Wahai Abdullah bin Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi. Engkau duduk di majlis taklim ilmu, engkau diam di majlis taklim ilmu, la tamassu qalaman, enggak bawa pulpen. Kira-kira di sini ada yang bawa pulpen ada? Ada, cuma bakal nulis utang. Benar banget. Wala taktubu harfan, kita enggak nulis satu huruf pun dari apa guru-guru yang kita omongin. Zaman sekarang udah canggih, saya nggak perlu saya nulis, rekam aja rekam. Bener banget? Bener banget? Ingat Bu, manfaatnya kita nulis dari ilmu. Manfaatnya Pak, kita tulis dari ilmu. Satu huruf yang kita tulis, satu lembar yang kita tulis, satu bainahu wa bainana. Tatkala nanti kiamat, itu yang namanya kertas bakal menjadi penghalang diri kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu. Maka kenapa santri kalau ngaji ada tukilan-tukilannya? Maka kenapa para kiai beres mutolaah ada tukilan-tukilannya di kertas? Kenapa? Karena mudah-mudahan itu kertas bisa jadi wasilah.
Karena kalau ibadah ngandelin amal kita, ibadah ngandelin kehidupan kita jauh. Karena kenapa? Imam Ghazali mendapatkan hidup yang enak, yang berkah, sababiyah adalah di penanya yang lagi makan tintanya. Kan kalau kita mah jangankan yang namanya laler, kucing lagi kita makan itu diguprak ya kita. Bener banget. Nyamuk lagi makan daging kita udah minta kopek gitu. Bener banget. Bener banget. Maka ada wasilah yang kita dapat. Sehingga apa kata baginda Nabi Abdullah bin Mas'ud, engkau duduk di majlis kalian mulai masuk kolam enggak bawa kopek. Wala taktubu harfan, engkau enggak nulis satu huruf pun. Khairul laka min ibki alfi rawabatin. Dirimu lebih mulia, lebih bagus dibandingkan memerdekakan 1000 hamba sahaya. Memerdekakan 1000 hamba. Dahsyat apa enggak, Pak? Dahsyat apa? Itu cuma duduk doang di majlis taklim ilmu. Kira-kira ini jamaah Masjid Nurul Hidayah udah pernah belum sedekah 1000 ke fakir miskin sehari? Udah pernah apa belum? Udah pernah belum? Tapi dengan duduk di majlis taklim ilmu dapat pahala itu. Bener apa enggak? Maka ntar kalau bapak pulang dari mari ditanya orang dari mana, habis merdekain 1000 hamba sahaya gitu. Paling terkata tetangga, belum kan itu orang. Itulah pahalanya menurut ilmu. Enggak cukup sampai di situ, bukan juga ada alim, memandang wajahnya orang alim, memandang wajahnya kiai, memandang wajahnya ulama, memandang wajahnya habaib. Ayo laka bi alfi farusin tasaddaqta bi habli sabilillah. Itu mendapatkan pahala ganjaran seakan-akan sedekah 1000 kuda kepada kiai di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kita di mana, Pak? Ada TPG di sini, Ustaz? Ada TPG? Berapa gurunya? Ada berapa gurunya? Ada 3 gurunya. Kira-kira dari 3 guru itu ada yang ngasih motor satu buat gurunya seorang satu ada? Ada bukan? Kadang-kadang guru TPG suruh patungan gojek, ngomel kadang-kadang. Bener banget. Tapi dengan ngaji, dengan duduk di majlis taklim ilmu, dapat pahala seakan-akan kita sedekah 1000 kuda. Kira-kira pahala ngaji besar apa enggak? Banyak apa enggak? Gede apa enggak? Kenapa kita masih ogah kene baik buat ngaji? Kenapa kita masih males aja buat ngaji? Pak, soalimnya orang sholat, sebagusnya dia rukuk, sebagusnya dia sujud, sepasehnya dia baca Fatihah, seluar biasanya hafalan Quran, seluar biasanya hafalan hadis. Kalau dia enggak ngaji, enggak nuntut ilmu, lain Pak ilmu, enggak bakal manfaat ilmunya. Maka dikatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Cari ilmu dari saat kita lahir sampai kita meninggal dunia. Bukan utlubul ilma minal mahdi ilal qiyam. Bukan utlubul ilma minal mahdi ilal ustad. Bukan cari ilmu tatkala ente lahir sampai jadi kiai. Nyari ilmu tatkala ente lahir sampai jadi ustad. Enggak ada itu. Tapi kita ngaji dari lahir sampai meninggal dunia. Ini makan kadang-kadang udah punya gelar ustad, udah ogah sama ngaji. Benar apa enggak? Udah megang masjid, kadang-kadang ogah buat ngaji. Kadang-kadang udah punya jabatan, ogah buat ngaji. Benar apa enggak? Maka sosok seorang guru bukan hanya dari gelarnya, sosok seorang kiai bukan hanya dari pangkat kiainya, tapi gelar seorang guru, gelar seorang masyayikh yang kita ikutin adalah akhlakul karimahnya. Lah kalau seandainya guru ngaji, murid ikut ngaji. Kalau guru sholat, murid ikut sholat. Lah kalau gurunya main cekik, maka muridnya ikut main itu baik dah. Maka ada kalimat guru kencing berdiri, murid kencing kawer-kaweran jadi begitu. Benar apa enggak? Nah iya. Itu saking pentingnya ngaji, maka dikatakan wal imam yujibu syariah. Kalau kita pengen jadi orang yang bersyariat, maka kudu ngaji. Kan dari ngaji kita bakal tahu teman. Fardu wudu ada berapa, pembatalan wudu ada berapa, rukun sholat ada berapa, pembatalan sholat ada berapa, benar apa enggak? Syarat wajib dalam sholat ada berapa, sunnah dalam sholat ada berapa. Nah itu yang dipelajari.
Kira-kira di sini saya mau nanya, ada berapa Pak fardu wudu? Lebih baik ini. Hah? Ada wudu ada 6. Tuh kita ajarin ke anak-anak kita. Maka pantas aja anak-anak kita zaman sekarang Pak ogah sama ngaji. Anak kita malas datang ke masjid, sedangkan kitanya tidak bisa menjadi figur, sedangkan diri kita enggak mampu menjadi contoh untuk anak-anak kita. Maka Kiai Haji Amin Zazuli, Gus Mikbu mengatakan, salah satu pengasuh pondok pesantren Poso, Al-Mulyarham Al-Maghfurlah, beliau mengatakan, andai kata seorang anak tidak turut dengan ucapan kita, andai kata seorang anak tidak turut dengan omongan dan pemilihan kita, maka bacain Fatihah dan kita lakukan di hadapan mereka dengan perkara-perkara yang baik. Ini kan kadang-kadang Pak kita nyuruh anak kita sholat, 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 sholat. Kadang-kadang kita anteng lagi nonton bola. Bener banget, bener banget. Maka kalau kita nyuruh anak sholat, maka kita pun sambil jalan ingin melaksanakan sholat. Biasakan hal itu sehingga kita bisa menjadi figur. Maka bagaimana kita mampu beriman sedangkan diri kita pun tidak bersyariat? Maka dimari besok-besok ini masjid ramein amal pengajian, ramein amal kajian kita, belajar kitab Safinatun Najah, belajar kitab Riyadul Badi'ah, belajar kitab Fathul Qorib. Ustaz, saya udah tua, Ustaz saya udah berumur, nggak bakal saya paham ngaji kitab begitu. Boloning bahasanya, saya ngapalin kitab, baca kitab. Kadang-kadang saya ngerti 5 menit pulang dari ngaji, kadang-kadang saya pikir kalau utang. Nggak bakal ngertinya, nggak bakal pahamnya. Bener apa enggak? Bener apa enggak? Maka bagi bapak-bapak, ngaji mah Pak nggak perlu paham, ngaji mah nggak perlu ngerti. Duduk di majlis taklim ilmu, diam di majlis taklim ilmu. Yang bakal ngasih paham Allah, yang bakal ngasih ngerti Allah. Yang penting gugurin kewajiban kita bakal menuntut ilmu. Maka akan pernah ngomong, saya punya guru Abuya Muhammad Ahmad bin Haji Sudi. Beliau punya guru Ki Jajal Jumaidi, beliau punya guru Ki Haji Ahmad Jumaidi, punya guru Ki Haji Ahmad Syadili, punya guru Ki Haji Ahmad Syadili, punya guru Syekh Hasan Mustafa, punya guru Syekh Abdul Muhyi Pamijahan Tasikmalaya, punya guru Syekh Zainuddin Al-Maribari, punya guru Syekh Ibni Hajar Al-Haytami, punya guru Syekh Zakaria Al-Ansori, punya guru Syekh Ibni Hajar Al-Asqalani. Apa kata guru saya? Mang Hakim, di mana kita pulang di masyarakat, ajak masyarakat bakal ngaji, ajak masyarakat bakal menuntut ilmu, enggak kudu paham, enggak kudu ngerti, dia duduk aja di majlis taklim, dia duduk aja di masjid, dia duduk aja di musola, biarin yang ngasih paham Allah. Andai kata Allah enggak takdirkan kita jadi orang alim, andai kata Allah enggak takdirkan kita jadi ustaz, andai kata Allah enggak takdirkan kita jadi orang yang soleh, minimal anak cucunya bakal jadi anak yang soleh. Bener apa enggak? Bener apa enggak? Contoh kayak kita Pak umur 70 tahun, nanam duren, nanam bibit duren, sedangkan duren bakal berbuah 10-15 tahun yang akan datang. Bener apa enggak? Ditanya sama tetangga kita, Bah, apa toh? Itu ngapain segala nanam duren? Kan abah udah tua, nggak mungkin ngerasain. Apa kata aki-aki? Biarin toh, bagian gua nggak ngerasain gitu, tapi biar ntar anak-anak cucu gua pasti bakal ngerasain tanaman gua. Orang tua zaman dulu tuh begitu Pak. Maka sekarang zaman sekarang orang udah nggak mau ngaji lagi. Zaman sekarang banyak orang udah nggak mau nuntut ilmu lagi. Kebanyakan ngajinya di YouTube, kebanyakan ngajinya di Google, kebanyakan ngajinya di Facebook. Entar ada ribet baca Fatihahnya. Kalau kita enak ila hadrati kiai fulan, ila hadrati habib fulan, bener apa enggak? Dan ntar kalau ngaji di Google, wa ila hadrati fil YouTube, wa fi Facebook, wa fi Google, wa fi Twitter, wa fi Instagram, Al-Fatihah. Mau kita begitu? Bener apa enggak? Bener apa enggak? Bener apa enggak? Maka jangan sekali-kali tinggalin nuntut ilmu. Berarti ngaji penting apa enggak Pak? Ngaji penting apa enggak Pak? Berarti siapapun kita kudu ngaji. Ustaz saya mau ngaji molor aja, molor sambil nyender boleh? Boleh.
Ustaz saya ngajinya sambil puyeng main HP, boleh. Masih lekan abung setahun ngaji masih nyender baik. Bener apa enggak? Masih lekan abung ngaji setahun masih main HP baik. Bener apa enggak? Entar lama kelamaan dia bakal malu Pak, rasain. Kayak kita ngaji. Teman-teman kita yang sepuh pada duduk di tengah. Sedangkan kita paling belakang nyender. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, lama kelamaan bakal malu dia. Gak nemenin gue nyender bisa, malu dah gua. Ujuk-ujuk duduk di depan. Tuh, benar apa enggak? Maka itulah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dengan akhlakul karimah. Lalu bagaimana Ustaz kalau orang itu enggak bersyariat? Maka dikatakan faman la syari'ata lahu la imana lahu la tauhid. Kalau orang tidak bersyariat, maka enggak pantas dikatakan beriman. Orang yang tidak bersyariat tidak pantas dikatakan bertauhid. Paham enggak ini jimat? Jelas enggak nih? Paham enggak nih? Alhamdulillah. Inilah pentingnya kita nuntut ilmu. Yang terakhir, wasyari'atu yujibul adab. Kalau kita pengen disatakan bersyariat, kayak modelkan kita yang punya ilmu, kita yang paham Qur'annya, kita yang paham hadisnya, tetapkanlah di dalam syariat kita wal adab dengan ada tata krama, sopan santun, jangan sombong, jangan takabur. Lihat anak-anak kita zaman sekarang, ya Allah, ngelawan yang luar biasa, nyegaknya luar biasa, ngehinanya luar biasa. Kenapa? Karena tanamin dalam diri anak kita, jangan cuma sekedar ilmu, tapi tanamin akhlak. Mungkin kita 10 tahun yang lalu anak muda jalan masih penuh misi Pak. Bener apa enggak? Bener apa enggak? Zaman sekarang anak punya motor RX datang depan orang tua, bener. Bener apa enggak? Ngajak berantem tuh punya ngomong itu. Maka dikatakan al-akhlaq qabla ilmi. Nyari akhlak, nyari adab itu lebih utama daripada nyari ilmu. Al-adab maupun ilmu, karena adab derajatnya lebih tinggi daripada ilmu. Maka pelajaran adab, pelajaran akhlak, pelajaran sopan santun cuman ada di majlis taklim, cuman ada di mushola, cuman ada di pesantren-pesantren. Karena disitulah diajarin akhlak. Kalau anak kita enggak ngaji, anak kita enggak belajar ngaji, enggak nuntut ilmu, bagaimana dia punya akhlak? Contoh kecil satu, guru ngaji ngomelin anak kita, guru ngaji mukul anak kita. Zaman dulu ada yang berani ngomel, kembali? Enggak ada. Saking mulianya ustaz zaman dulu, saking mulianya guru zaman dulu. Tapi zaman sekarang, tatkala ada anak yang dimarahin sama gurunya, pulang ke orang tuanya, kadang-kadang galakan orang tuanya daripada gurunya. Maka dalam kitab Ta'lim, bagaimana seorang anak bakal berkah ilmunya, bagaimana seorang anak bakal maslahat ilmunya, sedangkan kita sebagai orang tua enggak percaya sama gurunya. Maka mulai dari hari ini, mulai daripada malam ini, nasihat bakal diri saya, yuk Pak, perdalam keimanan kita. Bagaimana caranya mustaqim dalam iman kita? Dengan nuntut ilmu. Bagaimana nuntut ilmu yang baik? Barengin dengan akhlak. 3 perkara ini kita pakai, tingkatin dalam diri kita. Jangan kebanyakan ngeluh, banyakin kita bersyukur, banyakin kita ngaji. Waktu yang luang pergunain bakal nuntut ilmu. Akhlak yang dulu jelek kita rubah jadi yang baik. Kita Isra Mi'raj yang dulunya kita buruk, kita berubah menjadi orang yang lebih baik. Dengan itu sholat bakal tenang, sholat bakal bahagia, sholat bakal girang. Itulah manfaatnya daripada nuntut ilmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Paham insyaallah Pak? Jelas kira-kira? Alhamdulillah. Berhubung waktu udah 9:30, ngaji jangan kebangkatan lama-lama Bu ya. Karena kalau seperti kan bocah lagi nete, kalau kebangkatan banyak netenya kolak. Tahu kolak? Yang orang tahu kolak Pak? Nah, bomo ya. Maka kalau ngaji kebanyakan kita kan bomo. Entar saya gomet buat pusat lama banget ngaji, kalau mengundang lagi terlebih. Maka sedikit aja, mudah-mudahan ada manfaatnya, ada berkah.
berkahnya, dan mudah-mudahan kita semua Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah tambah rezeki kita, dan mudah-mudahan anak-anak kita menjadikan anak-anak yang soleh dan solehah, dan kita semua mudah-mudahan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil fatihah. ربنا انفعنا بما علمتنا وبما علمنا الذي ينفعنا ومن امرنا وارجعنا ومرضنا لنا في ديننا وتوسلنا بتعلمنا توسلنا بتعلمنا ترزقنا وشهد رزق عملنا اللهم اغننا بالعلم وزينا بالعلم واعطنا بالتقوى والعافيه يا الله ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والله الموفق الى اقوم الطريق اهدنا الصراط المستقيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.